Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Natalina Simare-Mare, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Video kali ini adalah aksi nyata modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Percakapan pra-observasi. Selamat pagi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Natalina Simare-Mare, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Julian Situmorang. Beliau adalah guru produktif TITL di SMK Negeri 1 Lumban Julu. Selamat pagi Pak Julian. Apa kabar Pak? Baik Bu. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya melakukan percakapan dengan saya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi supervisi di dalam kelas Bapak. Adapun tujuan percakapan kita hari ini adalah sebagai persiapan di mana Bapak nanti akan mengadakan observasi di dalam kelas, di mana saya nanti akan melihat dan memperhatikan serta mengikuti dan mencatat beberapa hal yang perlu nanti akan kita perbaiki di dalam supervisi tersebut. Baiklah Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pra-observasi berikut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti ketika pas pembelajaran di kelas? Ya, baik Ibu. Saya sebelumnya mengampu bidang instalasi tenaga listrik, ya. Untuk yang saya persiapkan untuk observasi di dalam kelas nanti itu di KD 3.4. Ya, jadi mana KD-nya ini adalah menentukan jumlah beban, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu pasang. Jadi Ibu, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu nanti peserta didik itu menjelaskan pemasangan komponen pada sirkuit listrik satu pasang sesuai puil. Yang kemudian yang kedua, peserta didik nanti menentukan titik pemasangan dan tata letak komponen dan sirkuit listrik satu pasang berdasarkan puil. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu juga dapat nanti menghitung jumlah bahan dan komponen sesuai tata letak instalasi tenaga listrik satu pasang. Dan yang terakhir itu adalah mereka nanti berdiskusi sehingga mereka mampu menghitung rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu pasang sesuai standar puil. Demikian Bu dari tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan observasi. Baik Pak, jadi saya mendengar tadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Baik Pak, kemudian Pak, model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan apa saja pada pembelajaran kali ini? Terima kasih Bu. Adapun model pembelajaran yang akan kami pakai karena ini berbasis pada praktek, jadi kami akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Lalu kemudian untuk metode pembelajaran, ya karena kita juga anak-anak kita ini tergolong kepada golongan yang banyak orangnya, jadi kita menyimpulkan dapat menggunakan metode pembelajaran kerja kelompok atau semacam diskusi panel seperti itu. Satu lagi Pak, apa saja media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran kali ini? Kebetulan Bu, karena kita masuk kepada pembelajaran praktek pada instalasi tenaga, jadi kita banyak kita gunakan terkhusus. Yang pertama itu panelnya Bu, kemudian pengawatannya berupa kabel-kabel, ada kontaktor, ada time delay relay, ada kemudian motor listrik itu sendiri, ada kemudian juga normally open, normally close, ada push button dan banyak yang lain Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini apa saja Pak?
Baik Bu, untuk area pengembangannya sendiri itu saya bagi kepada dua komponen. Yang pertama kepada pengetahuannya dan yang kedua pada keterampilannya. Adapun yang ingin saya capai pada pembelajaran ini, khususnya pada peserta didik, untuk pengetahuannya Bu, peserta didik nanti bisa menentukan beban dan komponen yang digunakan pada instalasi tenaga listrik satu pasang, dan kemudian yang kedua menentukan titik pemasangan dan tata letak komponen pada sirkuit listrik satu pasang. Dan untuk bidang keterampilan sendiri Bu, mereka nanti dapat melakukan praktek dengan menghitung jumlah bahan dan komponen sesuai tata letak listrik instalasi tenaga listrik satu pasang, dan kemudian yang kedua mereka dapat menghitung rencana biayanya pada instalasi tenaga listrik satu pasang tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak yang akan saya tanyakan adalah kapan akan melakukan pembelajaran ini? Baik Bu, sesuai dengan RPP yang setelah saya persiapkan, rencana pembelajaran ini akan kita laksanakan pada hari Kamis ya Bu. Minggu depan ya Pak? Minggu depan, iya Bu. Minggu depan. Kamis minggu depan. Baiklah Pak. Terima kasih Pak sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya dan juga area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak dan kapan kita akan melakukan observasi. Nah, setelah melakukan observasi minggu depan, kita juga masih akan mengadakan percakapan sekali lagi. Ya, kita kembali bertemu di KD 34 mengenai komponen dasar instalasi tenaga listrik. Ya, kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai bagian-bagian daripada instalasi tenaga listrik, sekarang kita belajar mengenai komponen tenaga listrik. Ya, sebelumnya kita absen dulu ya. Melihat kehadiran kita semua masing-masing. Yang pertama Adi Marai, kita masuk ke KD 34. Ya, kita review dulu. Ya, kita review dulu pelajaran kita minggu lalu. Coba dulu Prijen. Ya, coba dulu apa itu kontaktor. Ya, minggu lalu kita telah belajar mengenai kontaktor ya, apa itu fungsi daripada kontaktor. Penyambung dan pemutus arus listrik bolak-balik. Coba dulu si Joni. Jadi untuk sesi yang pertama ini kita bagi atas 3 kelompok dulu ya. Jadi sudah kita bagi kelompok 1 itu namanya kelompok itu sebagai kelompok panel, kelompok 2 kita sebut sebagai kelompok kontaktor, kelompok 3 kita sebut sebagai kelompok overload ya. Jadi tujuan kita di sini adalah merangkai rangkaian sesuai dengan apa yang sudah tertera di depan ya, direct online ya. Adapun bahan-bahannya, pertama yang kita butuhkan adalah kontaktor ya. Yang kedua yang kita butuhkan MCB. Yang ketiga itu overload. Yang keempat ini kontak auxiliary atau kontak tambahan ya. Lalu kemudian normally open dan normally close ya. Kemudian kita gunakan juga lampu indikator atau pilot lamp. Lalu alat-alat yang kita gunakan adalah test pen, obeng, dan tang ya, tang potong dan tang kombinasi ya, itu yang kita butuhkan. Kemudian kabel secukupnya dalam pengawasan ya. Bisa semua? Nah, baik, sebelum kita mulai kita pahami dulu apa alat-alatnya. Coba dulu sebutkan ulang sekali itu. Pakaian ini itu kontaktor, siri, overload, kotak bantu, lalu normally close dan normally open, lampu
indikator. Alat-alatnya itu berupa tang potong, tang kombinasi, tang potong, tubing, dan test bench, dan menggunakan kabel secukupnya sesuai rangkaian. Ya, baik. Setelah tadi si Prijen telah memperkenalkan kembali alat-alat yang kita gunakan untuk rangkaian dol hari ini, sekarang saatnya kita membuat rangkaian tersebut. Ya, untuk yang pertama, silakan kita lihat ke sana. Ya, kita pasang dulu komponen-komponennya ke dalam panel. Ya, silakan pasang komponen ke dalam panel sesuai gambar yang kita lakukan kemarin. Ya. Ya, potong dulu. Ya, pasang lampu ya. Lampu. Lampu dua.
Enggak, ini kalau isolasi kan diberikan dulu dia. Ini kan ini pusat isolasi ini, yang mau isolasi. Diberikan dulu. Baru dia diberikan ke sana tinggi. Karena baru kita balikan dari itu. Dia aman dia jabatnya. Sudah, coba balik. Komponen-komponen kita masukkan sesuai gambar ya. Sekarang kita lakukan pengetesan dan indikatornya adalah motor akan bergerak secara langsung ya, sesuai dengan rangkaian. Coba langsung present dinyalakan sumbernya. Tolong ambil test pen sumber sini. Ada nggak? Api ya. Ada ya. P-nya, RSD ya. Ada? Sekarang coba tes di sumber. Ya, oke, lagi ya, ya, oke, enggak belum ada, karena belum naikkan. Oke, sekarang naikkan sumber 3 fasa. Naik sumber 3 fasa, lakukan tes apa? Ya, masuk ya. Lakukan lagi pengetesan di 1 fasa, sumber atas. Oke, di bawahnya ada atau enggak? Tidak ada ya. Sekarang naikkan lagi FCB-nya. Ada ya. Nah, sekarang ini tandanya indikator mesinnya sudah mati ya. Sedang mati ya. Ini lampu merah tandanya indikatornya sedang mati. Sekarang kita lakukan start. Ya. Nah, di sini terlihat langsung motor itu bergerak ya. Karena inilah namanya rangkaian direct online. Begitu ditekan tombolnya, maka motor ini akan langsung bergerak ya, lampu akan berubah menjadi warna hijau. Coba kita matikan. Ya, ini motor akan mati, lampu akan berubah menjadi warna merah. Ya, ini menunjukkan bahwa motor sudah tidak bekerja lagi. Ya kan? Nah, jadi saya rasa ini contoh yang baik ya. Jadi demikian ini untuk rangkaian direct online. Selamat kepada kelompok 2, yaitu kelompok kontaktor. Beri dulu tepuk tangan. Ya, baik, demikian untuk anak-anak kami pelajaran kita KD 34 tentang rangkaian komponen instalasi tenaga listrik untuk hari ini. Bapak berharap pelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita dan kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan pada KD yang berikutnya. Selamat siang. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Ibu Natalina Simaremare, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Video kali ini adalah percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Julian Situmorang sebagai guru produktif TITL di SMK Negeri 1 Lumban Julu dan Bapak Jimson Simanulang, pengajar praktek CGP Angkatan 8 Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Julian. Selamat pagi Pak Jimson. Apa kabar Bapak? Sehat Bu. Bagaimana dengan Pak Jimson? Apa kabar? Terima kasih. Baik Pak, mohon izin pada percakapan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi sesuai dengan langkah-langkah Tirta. Seperti itu Pak. Oke, silakan Bu. Ya, Bapak Julian, minggu yang lalu kita sudah mengadakan observasi supervisi kelas.
Bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan observasi kelas tersebut? Baik Bu, seperti biasa kalau guru-guru dilakukan observasi itu ada perasaan deg-degan Bu. Saya rasa perasaan deg-degan itu memicu kita untuk mungkin banyak melakukan kesalahan di beberapa cara mengajar kita. Jadi saya rasa pada saat itu saya juga demikian Bu. Tapi setelah observasi saya termasuk bisa merefleksi diri untuk perbaikan di pembelajaran yang berikut. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas? Jadi Bu, sesuai dengan yang kita lakukan observasi kemarin, saya mencoba melakukan pengembangan pada kerjasama siswa. Jadi seperti yang dilakukan observasi itu kita membagi siswa beberapa kelompok secara heterogen ya, berdasarkan kemampuan, karena di PTN itu tidak ada siswa yang berjenis kelamin berbeda kebetulan. Jadi kita berdasarkan kemampuan. Jadi yang diasah itu adalah Bu, menyelesaikan proyek berdasarkan kerjasama tim atau kelompok. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas minggu yang lalu tersebut? Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan yang kita lakukan kemarin Bu, kita melakukan pembukaan pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian memberi materi pembelajaran apa yang akan dilakukan pada hari itu, kemudian juga mengabsensi siswa, lalu kemudian pada pembelajaran inti kita lakukan pembagian kelompok dan menunjukkan proyek yang dimana proyek kemarin itu kita judulnya rangkaian direct online. Jadi kemudian setelah itu langkah yang kita lakukan adalah melakukan penutupan pembelajaran dengan juga memberi salam dan memberikan materi apa yang akan kita sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi Pak, menurut Bapak, apakah pengembangan murid itu tadi membuat direct online tadi, apakah menurut Bapak itu sudah tersampaikan tujuan pembelajarannya itu kepada siswa? Sudah berhasil seperti itu Pak? Saya rasa kalau untuk 3 kelompok yang kita lakukan kemarin pembelajaran Bu, saya rasa mereka sudah menangkap dari apa yang kita sampaikan. Tetapi mungkin kelemahannya adalah kurangnya media pembelajaran kita, jadi peralatan kita, karena kebetulan kita Bu di situ kan kemarin itu 30-an orang ya, tapi yang bisa kita jangkau dengan peralatan kita kan kebetulan hanya 9 orang, karena saya rasa yang cocok pada proyek itu maksimal 3 orang, jadi kita hanya bisa mengakomodasi 9 orang dalam satu kali proyek tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan kepada siswa, tetapi masih ada kekurangan seperti peralatan yang masih sedikit. Jadi itulah hambatan Bapak di dalam melakukan pembelajaran minggu yang lalu. Kalau menurut Bapak, hambatan itu harus kita selesaikan seperti itu ya. Apalah langkah-langkah kita sebagai pendidik di sekolah kita ini untuk menyelesaikan seperti itu, menyelesaikan hambatan itu? Saya kira kalau hambatan yang saya sebutkan tadi Bu, itu berkaitan sama sarana prasarana ya, sama ketersediaan alat. Jadi kita tidak mungkin memaksa sekolah menyediakan alat semua pada kita gitu, karena ada jurusan-jurusan yang berbeda di sekolah ini. Jadi intinya jika mensiasatinya itu Bu, saya biasanya menggunakan video. Jadi video ini bisa disaksikan sama siswa. Jadi kemudian nanti siswa yang belum melaksanakan apa ini kita lakukan secara bergilir. Oh, seperti itu ya. Jadi agar semua siswa itu bisa memahami itu, jadi dibantulah dengan mereka untuk menonton video pembelajaran video tersebut. Pembelajaran mengenai direct online. Ya, berarti itu Pak sudah termasuk itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan mereka, bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara seperti tadi, dengan kekurangan sarana prasarana itu, tapi kita memenuhi kebutuhan mereka dengan mereka menonton video. Iya.
Oke, baik. Yang terakhir Pak, adakah rekan Bapak yang bisa membantu untuk bagaimana Bapak menyediakan videonya? Adakah rekan atau langsung dari online internet gitu Pak? Nah, kebetulan Bu kan karena kita di sekolah ini ada dua guru jurusan PPL, jadi saya kebetulan ada kawan yang bernama Pak Sukumeang, sama-sama basic kita adalah di PPL, jadi saya kira Bapak itu yang berkemungkinan untuk membantu saya dalam setiap penyediaan pembelajaran ataupun video-video yang kita perlukan. Jadi kita saling sharing di antara kami berdua. Jadi ada kolaborasi dengan rekan guru yang lain yang juga satu Sama-sama jurusan. sama-sama